Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسد يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا أنت العليم وقد وجهت يا أملي إلى رجائك وجاء سائلا ويدا يا رب واغفر لنا ولرجاء ثواب أنت تعلم فاجعل ثوابي دوام الستر لي أبدا يا رب واغفر لنا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى روحي الشيخ العالم العلامة الشيخ محمد بن قاسم الغازي الشافعي، ثم إلى روحي الإمام العلامة أحمد بن الحسين الشهير بأبي شجاع، ثم إلى روحي شيخي كهدي عبد الهادي بن هدي محمد زين، ثم إلى روحي شيخي الشيخ العالم العلامة وعالم كهدي محمد شافعي حضامي بن هدي محمد صالح رأيتي، وإلى أرواح مشايخنا في الدين، وإلى أرواح أموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، أن الله يفتح علينا أبواب الخيرات وفتوح العارفين، وأن يرزقنا الصحة والسلامة والعافية حسن الخاتمة، وإلى حضرة سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم وصحبه الكرام. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. Sekali lagi kita baca suratul Fatihah untuk kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala oleh barakah mukjizat dan karamnya suratul Fatihah untuk kita niatkan kepada
para arwah amwatil muslimin wal muslimat wal mu'minat yang telah pulang ke rahmatullah, terlebih dahulu baik dari guru-guru kita, orang tua kita, kakek nenek kita, uyut-uyut kita, sanak famili dan kerabat-kerabat kita. Wabil khusus yang telah mewakafkan ini tanah menjadi masjid Jami At-Taufik, dan para donatur, para dermawan, dan mereka-mereka yang membantu berdirinya Masjid Jami At-Taufik, yang mereka niatkan buat keluarganya setelah pulang ke rahmatullah lebih dahulu. Berkhusus makbarah-makbarah yang ada di wilayah Kecamatan Ciracas dan sekitarnya, bahkan dari Sabang sampai Merauke, dari Masyriq wal Maghrib. Semoga Allah ampunkan dosa-dosa mereka, Allah maafkan atas segala kesalahan mereka, dan Allah terima amal ibadah mereka, dan Allah tempatkan di tempat yang mulia sesuai dengan kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan selalu senantiasa di alam kuburnya mendapatkan curahan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga kita niatkan, kita tujukan kepada para wali songo, para aulia, baik yang berada di Pulau Jawa maupun di luar Pulau Jawa. Bil khusus Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Junaid Al-Baghdadi, Syekh Junaid Al-Batawi, Syekh Samad Al-Madani, Syekh Ahmad Al-Rifai, para ulama salafus salih, para ulama-ulama pengarang kitab dari berbagai fan ilmu, dari mulai zaman ulama mutaqaddimin sampai kepada zaman ulama mutaakhirin, dan para ulama-ulama ahli Quran, ahli qiraat, ahli tafsir, ahli hadis, ahli fiqih, ahli tasawuf, ahli tauhid, wabil khusus para imam-imam mujtahidin. Semoga senantiasa Allah sucikan roh mereka, dan senantiasa pula mereka mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga kita niatkan melalui barakah mukjizat dan karamnya suratul Fatihah buat kita yang hadir dan jamaah kita yang malam hari ini enggak hadir. Kita mohon kepada Allah agar Allah panjangkan umur kita dalam taat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan keberkahan dalam hidup, dan Allah luaskan tambahkan rezeki yang banyak halal barakah untuk bekal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dimudahkan, digampangkan dan dilancarkan, serta diringankan dalam segala urusan-urusan kita baik dunia maupun akhirat, serta Allah tambahkan keistiqomahan kita dan kesabaran kita di dalam menjalankan berbagai ibadah dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hingga akhir hayat kita dengan membawa iman Islam serta husnul khatimah. Tak pula juga kita mempunyai putra-putri kita dan keturunan-keturunan kita. Kita mohon kepada Allah agar Allah jadikan mereka orang-orang yang ahli mendirikan salat, orang-orang yang ahli ibadah, ahli kebaikan, serta Allah takdirkan mereka menjadi orang-orang yang soleh, bersolehah, dan bermanfaat bagi nusa bangsa serta agama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna ashrafal hadits kitabullah ta'ala wa khairul hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wa saral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Wa qala syekhuna rahimahullahu ta'ala wa ala man nafa'a bihi wa bi barakati ulumihi fid darain amin. Qala radhiyallahu anhu. Para hadirin hadirat jamaah Masjid Jami At-Taufik yang dimuliakan Allah dan dirahmati Allah,
Semoga Allah jadikan kita ini yang hadir termasuk orang-orang yang terbaik. Alhamdulillah, alhamdulillah, dengan berbagai macam nikmat Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka memberantas kebodohan pada diri kita dan menyempurnakan serta memperbaiki berbagai ibadah dan ketaatan kita kepada Allah, serta menambah rasa takut kita kepada Allah. Mudah-mudahan ini semua Allah jadikan sebagai nilai ibadah dan ketaatan kita kepada Allah, serta mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu diketahui para jamaah, sebelum saya menyampaikan kajian kitab fikih tentang perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam beribadah dia kepada Allah, saya mengundang para jamaah yang hadir maupun hari ini tidak hadir, nanti sampaikan kepada jamaah yang nggak hadir, untuk amat dan sangat diharapkan kehadirannya pada tanggal 8 Desember di majelis taklim saya yang saya pimpin, yaitu Majelis Ta'lim Himmatul Qudsiyah, dalam rangka untuk memperingati perayaan Maulid junjungan baginda kita Nabi besar Muhammad SAW, jam 7:30 pagi. Alamat nanti di Celangkap. Yang seharusnya hari ini saya bawa undangan buat pengurus masjid dan para jamaahnya, namun yang megang surat undangan sekretarisnya hari ini belum sampai dia pulang ke rumah, keburu saya berangkat terlebih dahulu melulisan dulu, nanti undangannya nyusul, yang insya Allah nanti banyak hadir para alim ulama, para habaib, di antaranya nanti yang akan memberikan mau'izatul hasanah yaitu pengasuh Pondok Pesantren Al-Hamid Kyai Haji Lukman Hakim Hamid, kemudian Kyai Haji Fakhruddin Hazamin, kemudian lagi kakak adik kelas saya yaitu Kyai Haji Taufiqur Rahman atau yang disebut dengan Ustadz Pantun, Kyai Haji Taufiqur Rahman SQ, ya, yang dikenal Ustadz Pantun. Kemudian sesepuh Jakarta, ulama besar Jakarta, Syekhuna Kyai Haji Maulana Kamal Yusuf Paseban. Mudah-mudahan mereka Allah berikan kesehatan walafiat, panjang umur, bisa hadir untuk memberikan ilmunya, penerangan, pencerahan buat kita dalam kehidupan. Dan amat sangat diharapkan buat jamaah bisa hadir. Mudah-mudahan jamaah juga nggak ada halangan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi umurin tukhalifu fiha al-mar'atu. Ini satu fasal menerangkan perkara-perkara yang berlainan, yang berbeda padanya perempuan, ar-rajulah, laki-laki, fis sholati, di dalam sholat. Jadi nggak sama tuh antara laki dan perempuan dalam beribadah sholat. Pengarang kitab memberikan 5 poin di dalam perbedaan sholat laki-laki dan perempuan. Farrajulu yujafi ayyarfa'u mirfaqaihi an jambaihi wa yuqillu ayyarfa'u batnahu an fakhzaihi firruku'i. Maka laki-laki itu harus merenggangkan, artinya mengangkatkan 2 sikunya dari 2 pinggangnya, dan mengangkatkan artinya mengangkatkan perutnya dari 2 pahanya, firruku'i, pada waktu ruku, agak renggang, jangan begini
Ya. Was sujud dan sujud. Laki-laki lebar. Dan tangan jarinya jangan rapat. Harus tenggang. Ya. Supaya apa hikmahnya? Supaya nanti jari-jarinya ini akan menjadi saksi di hadapan Allah. Semakin banyak saksinya, semakin kuat enggak? Untuk dia laporkan kepada Allah bahwa si fulan ini telah menjalankan ibadah sholat. Jadi kalau begini cuma satu, tapi kalau begini 5. Makanya direnggangkan. Wa yajharu fi mawdi'i, dan mengeraskan suaranya, mawdi'il jahri, di tempat keras bacaannya. Artinya tempat-tempat yang jahar sunnah dibaca jahar, dan tempat-tempat yang sir dibaca sir. Ini untuk laki-laki. Ya. Kalau untuk laki-laki ini jahar sunnahnya. Baik dia sholat sendiri maupun dia berjamaah kalau jadi imam. Ya. Kalau dia sendiri tetap bagi laki-laki, ya, untuk dia berjamaah. Waktu dia sendiri baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, dan seterusnya. Itu kalau sendiri, tapi kerasnya jangan keras mubalaghah. Jangan keras, jangan Bismillahirrahmanirrahim. Enggak. Sederhana. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Itu sendiri. Tapi kalau jamaah agak kerasan kalau jadi imam, supaya yang belakang apa? Dengar. Ya. Tetapi kalau makmum tetap belum bacanya sir. Beda nanti dengan makmum perempuan. Kalau makmum perempuan yang bukan mahram, ketika imam baca waladhdallin sir. Ini yang perempuan. Kalau yang laki jahar. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jamaah laki makmum keras amitnya. Tapi keras yang tidak mubalaghah. Artinya yang bersangatan. Tapi kalau perempuan sir. Kecuali sama-sama mahram. Misalkan kalau bapak sama istrinya sama anak-anak yang kumpul di rumah, karena mungkin nggak keburu, nggak sempat untuk sholat berjamaah di masjid atau musola, udah suaminya jadi imam. Ketika waladhdallin, katakanlah bapak punya 5 anak, putri 3, laki 2, tambah istrinya jadi 4 putra-putrinya. Nah itu ketika waladhdallin boleh, sunnah dia baca jahar aminnya. Itu kalau sama-sama apa? Mahram. Ya, bukan muhrim. Ini kadang-kadang salah kaprah nih, Pak. Ya, pada masyarakat nih. Ini harus dirubah perkataan antara mahram dengan muhrim. Kadang-kadang orang nanya, Pak itu siapa? Ini muhrim saya. Salah kalimatnya. Ini mahram saya. Artinya mahram artinya orang-orang yang haram dinikahi. Orang kalau haram dinikahi batal nggak wudhunya? Batal nggak wudhunya? Tidak. Ya. Bukan muhrim. Kalau muhrim itu artinya apa? Orang yang melaksanakan ibadah haji dan jauh nggak artinya? Besok-besok kalau ditanya jangan muhrim, mahram. Ini mahram saya, ini istri saya, ini anak saya, gitu. Ya. Wa idza
nabahu ay asabahu, dan apabila menimpa kepadanya, artinya mengenai kepadanya, syai'un fis salati, sesuatu di dalam sembahyang, sabbaha fayaqulu, maka ia membaca tasbih, ya. Maka dia membacanya subhanallah. Nih kalau misalkan, ini laki-laki dulu nih, kalau si imamnya lupa, makanya yang di belakang imam itu sebagai makmum berat tanggung jawabnya. Jangan sekedar apa namanya, sekedar ke depan-depan aja, proses di belakang imam, kanan kiri. Itu biasanya kalau yang di belakang imam itu harus bisa apa? Bisa menegur si imam kalau imamnya ada kesalahan atau lupa. Lupa bilangannya yang seharusnya dia mau apa? Dia mau duduk, dia berdiri. Tapi berdirinya belum berdiri apa? Belum berdiri tegak. Ini si makmum apa? Harus paham nih. Langsung buru-buru subhanallah. Jelas? Paham? Ya. Kalau ya apa nih? Kalau yang laki, nanti perempuan beda lagi. Ya. Gitu. Kecuali kalau si imam sudah berdiri tegak. Ya. Yang tadinya dia mau apa nih? Mau duduk. Ingat-ingatnya udah apa nih? Berdiri tegak. Si makmum nggak perlu subhanallah, terusin aja. Ini yang dikatakan dalam sholat ada dua sunnah, sunnah hayat dan sunnah abad. Nah, ketika kita lupa mau tahiyat awal, langsung dia berdiri, namanya sunnah abad. Maka nanti dia ini disunahkan sujud sahwi ketika nanti di tahiyat akhir. Bisa dipahami jamaah? Ya. Kecuali nih yang di sini nih. Ya. Yang di depan, yang apa persis di belakang apa nih? Belakang imam. Gitu. Jadi jangan diam aja. Apalagi si imam baca surat karena lupa, diam. Nah ini harus bantu bacaan siapa nih? Bacaan imam yang lupa. Ya. Wa idh istasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asaqal hajar fanfajarat minhu ithnata 'asyrata 'aina. Dia lupa tuh. Si makmum belakang harus apa? Kalau makmum nggak bisa, si imam masih nggak ketemu, ganti surat. Atau dia langsung apa? Ruku. Ya. Jangan terlalu apa namanya? Jangan terlalu lama. Bisa dipahami, ya, gitu. Tapi paling enak, ya, si imam memahami keberadaan si makmum. Ini yang di belakang makmum nih, yang di belakang imam ini rata-rata udah pada hafal semua apa belum? Kan begitu, ya. Kecuali nanti dia apa namanya, ada tempat-tempat tertentu yang mesti dia sunnah baca ayat-ayat yang panjang. Seperti apa? Hari Jumat dia baca alif lam mim tanzil, ya. Terus hal ata alal insan. Kalau nggak apal juga, ya baca dah sabihis sama hal ataka, gitu. Ya. Kalau saya biasa, kalau di tempat saya mau sholat, saya mau ngelatih ngatamin Quran dalam sholat. Cuma saya nggak tahu keburu apa nggak dengan umur, ya. Jadi nanti imam baca sa'ain.
dari mulai Al-Baqarah terus sampai An-Nas gitu. Ini saya baru hampir selesai surat Al-Baqarah gitu. Jadi misalkan hari Minggu kan pada nggak kerja tuh, boleh agak lama gitu ya, itu sunnah begitu ya. Kembali kepada yang tadi, jadi tegurannya apa? Subhanallah ya. Itu biqadri dzikri faqat, dengan bermaksud zikir semata-mata, au ma'al i'lam, atau beserta memberitahu tuh, au atlaqa lam tabtul salatuhu, atau memutlakkannya ia maka tidak batal sholatnya, atau awil i'lam, atau dengan maksud memberitahu tuh faqat, batalat, maka batal sholatnya. Jadi kalau yang negur juga ada caranya. Kalau si imam dia lupa, tapi yang ngasih tahu dia nggak punya niat apa-apa tuh, subhanallah, subhanallah zikir nggak? Bagian daripada zikir nggak? Maka harus diniatkan zikir supaya muwafaqah, sesuai dari mulai takbiratul ihram nanti sampai salam semuanya zikir semua nggak tuh? Ikut. Tapi kalau nggak punya tujuan, nggak ada niat zikir itu, ya batal sholatnya ya. Wa auratur rajuli ma baina surratihi wa rukbatihi. Kemudian aurat laki-laki ialah antara pusat dan lututnya. Jadi kalau kita pakai celana sejengkal di bawah lutut sejengkal ya, atau seperapat, kalau seperapat jangan dah. Kenapa? Nanti bisa ketarik tuh, bisa ketarik, kalau ketarik nanti lututnya ketarik juga, nggak kelihatan nggak. Nah, makanya jangan sampai apa, mendekati lutut. Kalau berdiri ketutup ya, makanya oleh sebab itu katakanlah 1 jengkal lebih masih boleh ya, pakai celana panjang doang tapi nggak pakai baju, cuman pusatnya ketutup, masih sah nggak? Sah, cuman su'ul adab itu aja, su'ul adab kita sama Allah ya. Jadi jangan apa namanya, jangan sama makhluk kita pakaian rapi, sama Allah sendiri yang maha segala-galanya nggak tahu diri gitu. Nah inilah batas-batasan lagi, dan itu pengarang kitab memberikan 5 poin itu sesuai dengan hadis-hadis ya. Nanti hadis itu nanti predikatnya ada hadis marfu, ada hadis mauquf, ada hadis mursal ya. Jadi kalau hadis marfu nanti itu hadis yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, baik perkataan, perbuatan maupun takrir, itu namanya nanti hadis marfu. Kalau ditinjau dari segi mustalahul hadis, nanti ada yang namanya hadis mauquf, hadis yang disandarkan kepada sampai sahabat. Kalau mursal tabi'in. Nah, kalau Muhammadiyah nggak pakai nih yang namanya hadis mauquf dan hadis mursal sama hadis dhaif. Kalau dalam mazhab Syafi'i hadis dhaif dipakai. Karena apa? Sepakat para ulama-ulama hadis dan ulama-ulama fikih di dalam kitab
Al-Adhkar An-Nawawi. Di dalam kata pengantarnya Imam Nawawi bahwa boleh kita mengamalkan hadis dhaif selama hadis itu tidak mencapai kepada derajat hadis maudhu untuk fadailul a'mal. Selain itu nggak bisa. Ya. Wal mar'atu tukhalifur rajula fil khamsati al-madhkurati. Dan perempuan berbeda dengan laki-laki juga pada 5 perkara yang tersebut tadi itu. Fa innaha tadammu ba'daha ila ba'din. Karena sesungguhnya perempuan itu harus mengumpulkan ba'daha ila ba'din, sebahagiannya kepada sebahagian yang lainnya. Fatul siku batnaha, maka harus tuh merapatkan perutnya bifakhdaiha fi ruku'iha wa sujudiha, dengan dua-dua pahanya pada waktu dia ruku, dirapatkan, ya, apalagi pada waktu sujud. Wa takhfidu sautaha, dia harus merendahkan suaranya, tuh, ya, harus merendahkan suaranya, kecuali kalau dia sholatnya seturu-turu perempuan. Misalkan sholat taraweh, nah, sekarang kan sudah ada tuh Pak ya, di majelis salim tuh sholat taraweh seturu apa nih? Perempuan, ya. Boleh tuh imamnya tuh dia baca keras, makmumnya boleh mengkeraskan amin, ya. Tetapi kalau ada orang lain laki-laki nggak boleh tuh, ya, nggak boleh Pak, keras suaranya. Sip. Makanya in sallat bihadratir rijalil ajanibi, maka jika sholatnya di hadapan laki-laki itu yang bukan mahram, ajnabi, ya. Fa in sallat munfaridatan anhum, maka dia bersembahyang sendiri dari laki-laki ajnabi, jaharat wa idza naba'a syar'un fi sholati safaqat bidharbi, maka ia boleh mengeratkan suaranya itu apabila menimpa kepada perempuan itu sesuatu di dalam sembahyang itu, maka dia harus menepukkan dengan memukulkan punggung tangannya. Batnil yamini, telapak tangan kanannya bagian dalam, ala zahri shimali, ke atas telapak tangan kirinya sebelah luarnya. Jadi begini, ya, kalau laki-laki subhanallah, kalau perempuan terutama yang dekat dengan apa? Dengan imam perempuan, ini yang belakang, ya. Wa darabat batnan bi batnin bi qasdil la'bi walau qalilan ma'a ilmi tahrim. Maka kalau perempuan itu menepukkan telapak tangan bagian dalam dengan bagian dalam pula,
biqasdil la'bi, dengan maksud main-main tuh. Walau qalilan, meskipun apa sedikit tuh, ma'a ilmin, serta tahu tuh at-tahrim, haram apa haramkannya tuh, batalat sholatuha, batal sholatnya. Kalau dia niatnya dengan apa? Main-main. Tapi kalau dia niat dzikir, ya niat apa? Niat untuk mengetahui bahwa imam itu memang salah, dia lupa, nggak batal. Wal khunsa kal mar'ati, dan orang banci, ya waria itu kal mar'ati, sama dengan perempuan. Ini kalau dalam istilah fikih, khunsah itu orang yang mempunyai dua alat kelamin. Dalam fikih ada nggak orang mempunyai dua alat kelamin? Ada. Makanya kenapa kita disunnahkan kalau ada tetangga kita atau saudara kita yang lahir, jenguk, tengokin yang lahir, lihat anaknya. Nanti di situ mana yang berfungsi, gitu. Kalau yang berfungsi dia apa namanya laki-laki, ya dibangsakan laki-laki. Kalau berfungsi alat perempuan, ya dibangsakan perempuan. Tapi status unsa. Ya, statusnya apa? Unsa. Maka dia nggak boleh menjadi imam buat kita. Seharusnya kita jadi imam. Itu. Kita tahu dari mana bahwa orang itu unsa? Tahu bahwa kita pernah nengokin bahwa bayi dulunya bayi itu mempunyai dua alat kelamin, tinggal mana aja yang berfungsi, gitu. Bisa sampai jam berapa? Jam 7? Jam 7 lewat 8. Iya, 8 menit. Wa jami'u badanil mar'atil hurrati auratun. Jadi baik khunsa sama dengan perempuan, semuanya badan perempuan baik merdeka, ya, adalah aurat. Illa wajhaha, kecuali mukanya, wa kaffaiha, dan dua telapak tangannya, itu aurat. Kecuali telapak sama muka. Jadi kalau dia apa? Kelihatan tuh betisnya tuh, ya, kakinya tuh. Kalau dia nggak segera untuk dia apa tutup, ya, bisa jadikan angin, ya, sehingga tersingkap. Tuh kalau nggak buru-buru apa ditutup, bisa jadi batal sholatnya. Summa qala faslun fi adadi mubtilatis salati wallati yabtul as-salatu ahada asyara syai'an. Nanti bulan yang akan datang kita akan menerangkan bilangan yang membatalkan sholat. Artinya perkara yang menjadi batal tuh sholat itu nanti ada 11 perkara. Insya Allah pada bulan yang akan datang, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita sampai pada kita semua nanti di bulan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Ilmu jamaah, masih ada waktu kira-kira berapa menit, yang sekiranya paham silakan. Ada. Ya. Ya. Ya.
secara fisik. Iya, dua kelamin lagi. Iya. Kalau dia secara perilaku, ya, yang dilihat kemaluannya, kemaluan yang berfungsi. Kalau yang berfungsi dia itu apa namanya, laki-laki, ya, maka dijadikan sebagai laki-laki. Kalau dia berfungsinya kemaluan perempuan, maka berfungsi sebagai perempuan. Nah, kalau yang sekarang ini yang di pinggir-pinggir jalan, ya, yang seharusnya dia laki jadi perempuan, itu nanti yang akan dilaknat, dikutuk. Karena itu semacam satu penyakit, ya, penyakit yang harus betul-betul diobati. Jangan sampai laki kelakuan perempuan, perempuan kelakuan laki, menyalahi kudrat dan iradatnya Allah. Itu. Apalagi kalau dilihat ayat secara umum, ya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itu tidak hanya sekedar bentuk, karakter yang sudah menjadi sunnah Allah. Kelakuan laki-laki menjadi perempuan, perempuan jadi laki-laki. Padahal Allah sudah ciptakan dengan sebaik-baik bentuk, karakter dan sebagainya. Berarti nggak ada syukurnya dia kepada Allah. Kalau udah nggak ada syukurnya, yang dia nggak buru-buru dia untuk dia bertaubat, untuk dia merubah karakter yang sebenarnya, itu akan mengundang murka dan azabnya Allah. Itu aja. Ada pertanyaan dikit, Pak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sholat imam dan makmum, perihal kelupaan ataupun kehilapan. Untuk imamnya, itu kira-kira diperkirakan berapa detik atau berapa lama sehingga imam itu sudah menunggu, tidak ada respon. Bahkan sekarang respon kan, kira-kira berapa kali detik, berapa detik? Ya, antara 3 sampai 5 detik lah. Nah, terus sekitar itu ya, sekitar yang itu. Kedua, untuk makmum kan ada di baris belakang tuh kurang lebih 10 gitu. Iya. Nah, itu ternyata di 10 orang itu juga tidak hafal. Ada yang di baris kedua, sop kedua atau sop 3 itu abdul yang mana? Apakah yang baris atau sop kedua harus teriak-teriak saja? Kalau memang sekiranya meyakini bahwa yang sop pertama itu, artinya di belakang imam sop yang pertama, itu meyakini bahwa nggak bisa menjawab atau diam, lalu yang sop kedua dia tahu, boleh sekedar kalau kejauhan cukup bersedua. Subhanallah. Ini jangan sampai terjadi, pernah saya alami. Cuman kebetulan itu memang sholatnya sholat sunnah, ya, sholat sunnah. Imam lupa, ya, waktu sholat Idul Fitri, imam lupa di rakaat pertama takbir, ya, bagus imamnya cekatan gitu loh, ya. Karena berhubung imamnya lupa, dia nggak baca takbir 5 kali, dia langsung baca Fatihah, Bismillah. Cuman yang jadi masalah makmumnya nggak ngerti karena nggak ngaji, bisa jadi dia terus baca tasbih subhanallah subhanallah, kecuali imam belum baca suratul Fatihah. Bagusnya imamnya ngerti ilmu fikih. Kalau si imam dia baca suratul Fatihah, enggak apa, kalau bahasa kitanya cuekin orang baca tasbih. Karena apa? Tasbih hukumnya apa?
Al-Fatihah masa rukun mau dikalahin gitu loh ya, kecuali imam belum apa nih, belum baca bismillah gitu loh. Makmum cekatan dah tuh, ini pasti lama nih, dia lupa nih, langsung subhanallah dia takbir, nggak apa-apa. Andaikan dia tasbih lalu si imam itu dia balik lagi takbir, bukan imam doang yang batal, semua jamaah batal. Ya, kalau semua batal ulang lagi enggak? Ulang. Gitu. Terus lagi ribut sholat Idul Fitri atau Idul Adha, khutbahnya sekali. Ada yang saklek. Kalau saya pernah ditanya begini, Pak Ustadz, itu sah nggak sholat Idul Fitri, Idul Adha itu khutbahnya pertama? Sah. Jangankan khutbah pertama, enggak pakai khutbah, sah. Jangankan nggak pakai khutbah, nggak sholat juga boleh nggak? Kita main ekstrim aja gitu, ya. Tujuan saya jauh begitu supaya apa? Jangan diributin, ya. Karena itu barang hal yang sunnah gitu. Karena masjid dengan musola dengan masjid-masjid lain kadang-kala berbeda Pak. Ada yang satu khutbah, ada yang dua khutbah, ya. Kadang-kala ustadznya fanatik banget, gitu. Ustadz, Imam Idul Fitri di Anui maksudnya khutbahnya berapa sekali? Kagak, suruh yang lain aja. Jangan begitu, ya. Jadi jelas Pak ya tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma qasim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'asiyatik, min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ibad dunya. ومتعنا بأسماعنا وبصارنا وقواتنا وحييتنا واجعله وارثا منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ومبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعلم به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين. اللهم رزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والآم الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم زدنا علما ويقينا. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Wallahu muwaffiq, Allahumma tariq, wal 'alaikum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.